warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mansur, NIM 20200200213012, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, dan berkuliah di Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah memenuhi tugas dari dosen saya, yaitu Pak Z Haryanto, dengan mata kuliah Ilmu Perundang-undangan. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal, yaitu jelaskan yang dimaksud dengan A. Perundang-undangan. Baiklah, undang-undang atau legalisi adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya sebelum disahkan. Undang-undang disebut sebagai rancangan undang-undang berfungsi untuk digunakan sebagai otoritas untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk menyediakan, untuk menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan, atau untuk membatasi sesuatu. Undang-undang dipandang sebagai salah satu dari 3 fungsi utama pemerintah yang berasal dari doktrin pemisahan kekuasaan. Undang-undang juga seringkali diamandemen sebelum akhirnya disahkan atau mungkin juga ditolak. Dan yang B, peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian soal yang selanjutnya, jelaskan hubungan antara negara hukum dan ilmu perundang-undangan. Seperti mana kita ketahui bahwasanya Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan Undang-Undang 1945 pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Terus apa hubungan negara hukum dan peraturan perundang-undangan? Jelas, negara hukum dan peraturan perundang-undangan memiliki suatu hubungan yang sangat tidak bisa dipisahkan, yang mana negara hukum merupakan suatu negara yang melaksanakan suatu hukum atau peraturan. Sedangkan peraturan perundang-undangan, peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan. Kemudian soal yang selanjutnya, jelaskan yang dimaksud dengan A. Norma. Norma atau Nord dalam bahasa Belanda yang artinya patokan atau pedoman. Sedangkan Nord atau Mos dalam bahasa Latin memiliki arti tata kelakuan, adat atau kebiasaan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah aturan atau ketentuan yang bersifat mengikat sekelompok orang dalam sebuah kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang B, isi norma. Norma adalah aturan atau kaidah untuk perilaku manusia yang berisi perintah, larangan, dan sanksi. Perintah ini merupakan sesuatu yang harus dilakukan, sementara larangan yaitu sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Jika melanggar perintah dan larangan, maka seseorang bisa terkena sanksi. Kemudian yang C, jenis norma. Di sini ada 4 norma yang berlaku dalam lingkungan kehidupan. Yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kesopanan. Dan yang terakhir, norma hukum. Kemudian yang D, tujuan norma. Tujuan norma sebagai suatu pedoman atau aturan hidup untuk seluruh wilayah tertentu, memberikan keteraturan dan stabilitas dalam kehidupan masyarakat.
Kemudian soal yang terakhir, jelaskan tentang sumber hukum formil di Indonesia. Sumber hukum formal merupakan sumber hukum di mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Singkatnya, peraturan resmi dan formal merupakan sumber dari terbentuknya hukum. Melansir dari laman resmi Polda Kepri, terdapat 5 sumber hukum formal, yaitu undang-undang, kebiasaan, traktat jurisprudensi, dan doktrin. Dan jawaban dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutupi dengan lapas yang mulia. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.